Izin Bapak Presiden, seandainya global ekonomi kacau balau, apa kita harus takut juga? Enggak juga. Kenapa? Saya orangnya optimis banget ya, semuanya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita lihat datanya, kita lihat di situ. Domestic demand kita itu adalah pengeluaran konsumsi 63,36%, ditambah lagi dengan pembentukan modal tetap bruto atau investasi itu adalah sekitar 32%. Kira-kira hampir 90% lebih 95. Let's say kita hitungnya ekspor aja deh. Excluding ekspor kita masih 75%. Kalau kita jaga domestic demand kita, global market biar aja. Jadi langkah kebijakan yang saya lihat dari Pak Prabowo tadi dan Bu Sri Mulyani kelihatan sekali kita memang menjaga domestic demand. Itu sebab saya pikir langkah yang tepat sekali. Jadi santai aja kalau global market, nggak usah takut. Karena domestic demand kita kuat, dan selama kita menjaga itu, kita akan tetap tumbuh dengan baik. Artinya pasar atau pemain di pasar nggak usah terlalu khawatir. Ini ada dari IPB, dari IC, Pak Iskandar. Itu tolong disebarkan ke pasar bahwa itu yang terjadi sebetulnya. Quote of the day, Pak, hari Jumat. Apakah Indonesia akan terang atau Indonesia gelap, Pak? Buat hari ini, dengan kebijakan yang baru, harusnya Indonesia akan terang. Gen Z, jangan takut masa depan seperti apa. Karena saya juga Gen Z rupanya. Jempol dulu, Pak. Jempol. Saya pikir sih, sekarang kan banyak sekali media, banyak influencer, banyak yang bagus, banyak juga yang jelek. Jadi mungkin pertama ya kalau melihat influencer, ikutin influencer yang pintar-pintar, yang bagus-bagus, yang sudah terkenal. Apalagi kalau pas saya tengok orang mana, ikutin aja dia ngomong apa. Kemudian dicari literaturnya untuk memperdalam ilmunya. Dan kalau mahasiswa sekarang nih, kalau mahasiswa ekonomi kan udah jelas bisnis kan. Kalau yang teknik, mulailah baca buku-buku investasi sedikit-sedikit, ke finance sedikit lah, biar ngerti sehingga ketika lulus mereka udah siap. Jadi pada dasarnya sih strateginya adalah, kalau saya waktu itu ya, yang paling gampang dulu nabung, seperti apa sih tadi ya. Habis itu berani dikit ada uang lebih, sisihin separohnya, main di beli obligasi pemerintah yang retail. Habis itu punya lebih sedikit lagi, beli saham. Punya sedikit lagi kita belah, berani main kripto. Tapi gini, semua investasi yang beresiko itu harus dibekali dengan ilmu yang cukup. Untuk kalau saham jangka panjang, ekonomi perusahaan. Kalau yang jangka pendek, kripto atau yang saham jangka pendek, mesti belajar teknikal analisis. Jadi selama dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup dan ngerti barang itu apa yang diinvestasikan, biasanya gagalnya jarang. Saya udah lihat beberapa orang gitu. Saya tanya kan, sukanya rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu. Kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Di balik gaya sombong Menteri Keuangan Purbaya kita, banyak orang nganggap itu arogansi, padahal itu justru trik psikologi tingkat tinggi yang nggak disadari banyak orang. Bayangin kalau baru dilantik, dia nunjukin wajah pesimis, minder, dan nggak percaya diri. Apa yang bakal terjadi? Seluruh tren ekonomi bisa jatuh. Investor kabur, rakyat makin panik. Makanya, gaya percaya diri yang kelihatan sombong itu bukan sekadar sikap. Itu adalah sugesti psikologis ke publik. Ekonomi kita aman, kita kuat, kita bisa. Kadang untuk nyelamatin jutaan orang, seorang pemimpin harus mainkan peran. Dan ini bikin kita sadar, hidup ini penuh manipulasi yang nggak selalu kita sadari. Kalau kamu nggak ngerti cara kerja trik-trik psikologi ini, kamu bakal gampang dikendalikan. Tapi kalau kamu paham, kamu bisa balik kendali, bahkan jadi magnet pengaruh. Itulah kenapa aku sediain ebook Master of Influence. Biar kamu nggak mudah dimanipulasi, tapi justru bisa menguasai permainan ini. Link ada di bio. Nggak ada pesan seingat saya. Jadi itu Arahan, Pak, arahan. arahan ke depan. Pak Pur, kita ingin tahu behind the scene-nya. Ketika mendapat amanah dari Pak Prabowo, pesan utama apa dari Pak Presiden? Nggak ada pesan, Sama sekali, Pak. nggak ada.
Nggak ada pesan seingat saya. Jadi itu Arahan Pak, arahan. arahan ke depan. Nggak ada arahan juga. Pokoknya merah putih aja. Iya. Semua untuk merah putih ya udah. Tapi gini Bapak, ada kesan Bapak kan tegas nih, berarti Bapak backingnya nih kok ngeri Pak. Loh, saya aja bertanggung jawab ke RI1, yang lain saya nggak peduli. Wah, Jadi semua yang saya kerjakan udah diskusi dulu dengan beliau dan beliau udah tahu. Dan kalau disuruh berubah ya berubah. Aduh, dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Oke, jadi gini bro, ini lagi viral banget ya Pak Purbaya. Pak Purbaya Yudi Sadewa, ini Menteri Keuangan kita yang baru. Ini dicap sebagai yang fuckboy atau apa itu ya, nggak tahu ya. Jadi ini Pak Purbaya ini ramah senyum, suka bercanda, tapi juga suka ceplos-ceplos begitu bro. Nah, tapi yang bikin suka itu ya amanah bro. Dia apa ya, kebijakan-kebijakannya itu positif, masuk akal begitu bro. Dia nggak selalu memikirkan pajak, justru dia membela rakyat begitu bro, membela rakyat dengan cara inovasi-inovasi terbarunya dia begitu bro. Beda dengan Menteri Keuangan yang lama, dia selalu menciptakan inovasi yang terbaru. Itu yang saya suka bro, dengan kebijakan-kebijakan dari Pak Purbaya ini. Nah, Pak Purbaya ini kan juga bukan dari partai politik manapun ya begitu ya. Jadi dia bebas, kan tadi disampaikan dia sudah langsung dengan presiden begitu ya bro ya. Jadi nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak kayak yang dulu kan di bawah partai politik mungkin ya, kadang diatur sama ketumnya begitu kan bro. Nah di sini sisi positifnya, rakyat mulai percaya lagi kepada pemerintahannya walaupun belum 100% begitu ya bro. Dengan adanya Pak Purbaya ini mulai positif lagi rakyat kepada pejabat-pejabatnya begitu bro. Nah untuk para pemuda disampaikan juga ini biar memikir investasi, jangan mikirkan kerja juga. Intinya juga berinovasi ke bidang investasi buat jangka panjang begitu ya bro, karena itu sangat penting ya bro. Ini bagus bro, Menteri Keuangan kita itu bagus. Nah terus juga sering saya lihat komentar ataupun netizen juga ya, di saat ada pejabat yang waras, disitulah para pejabat-pejabat yang lain itu mulai tidak suka bro. Ya biasa lah ya begitu bro, namanya Konoha ya, dimanapun pasti begitu. Di saat ada yang pejabat, salah satu pejabat yang waras yang memikirkan rakyat, tapi di sisi lain banyak yang tidak suka di suatu pemerintahan begitu bro. Nah ini saya sangat setuju dengan Pak Purbaya ini, karena dia juga selaku di pasar uang gitu ya, sudah lama di pasar uang gitu bro, kayak di bursa saham itu sudah bermain lama dia, jadi dia tahu perekonomian Indonesia ya. Sebelumnya Pak Purbaya ini juga sudah menjabat di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan begitu ya bro. Jadi dia sudah mengetahui tentang ekonomi di Indonesia juga. Ini latar belakang Pak Purbaya ini juga bukan abal-abal ya bro, dia juga sudah S3 mungkin ya di luar negeri, intinya begitu ya bro. Jadi jangan diragukan, kita harus tetap support karena ini pemimpin yang amanah walaupun suka ceplos-ceplos. Tapi yang bikin kita takjub ini suka ceplos-ceplos dan suka bercanda begitu bro. Nah ya jujur saya suka sih ya, nggak cuma saya, mungkin kalian semua juga mulai suka dengan Menteri Keuangan kita kan. Sudah terlihat di berita-berita bahwa dia ini pro rakyat, mencintai rakyat ya kan. Ya kayak pajaknya itu kan diturunin,
terus bea cukai juga itu kan, pajak-pajak yang ada nunggak itu harus segera membayar pajak begitu ya bro. Nah mungkin sekian dulu ya bro. Kalau ada salah kata mohon maaf. Begitu aja bro. Oke bro.